Di keluarga-keluarga tertentu, anak-anak otomatis tumbuh menjadi pebisnis. Tapi ada di banyak keluarga di Indonesia yang anak-anaknya tumbuh menjadi pegawai. Jadi bukan pebisnis, tapi pegawai. Begini, kita langsung lihat dulu jadinya seorang anak yang punya mental bisnis. Sebelum kita bicara mengenai membangunnya. Jadinya, orang-orang yang punya mental bisnis itu kalau melihat segala sesuatu, dia bilang apa? Oh, ini bisa dijual ini. Oh, ini bisa dijual ini. Ini ada harganya ini. Kalau dia lihat temannya, tuh, punya tengkoraknya bagus ini. Gitu. Jadi tengkoraknya masih dipakai sama orang, dia bilang sudah bisa dijual ini. Iya, ijon gitu. Jadi dijual ijon. Nah, perhatikan orang-orang yang gampang kaya memang selalu begitu pikirannya. Kalau makan siang, ngobrol sama teman, apa bicaranya? Uang, tanah di situ, harganya sekian, itu bisa disewain, itu mental business. Enak nggak bicara dengan orang yang kemana-mana bicaranya uang? Itu bisa dijual tuh. Itu nilainya tinggi tuh. Oh, ini beli aja tahun depan berapa ini harganya? Enak nggak bicara sama orang kayak begitu? Nggak enak ya? Karena bukan mental pebisnis. Itu loh tandanya. Jadi orang yang tidak punya mental bisnis gak enak bicara dengan orang yang mentalnya bisnis. Karena orang yang mentalnya pebisnis itu segala sesuatu dilihat sebagai bisa diperdagangkan, bisa diambil keuntungan darinya. Kita dibesarkan sebagai pegawai yang santai aja asal dibayar. Toh 10 juta gajinya, gaji buta, duduk. Kerja apa, ada orang lewat ditutup komputernya, dibuka lagi begitu ini. Ya. So, membangun mental pebisnis. Jadi dimulai. Ini katakan saja punya anak perempuan gitu. Pertama kali gitu. Ini bisa dijual nggak ini ya? Gitu. Minuman gitu, lemonade gitu. Jadi air panas, dikasih frozen jeruk, nipis, dikasih jeruk lain tipenya, kemudian kasih gula, diaduk gitu, dikasih sedikit pewangi. Bisa dijual nggak ini? Jangan dijual, katanya orang gitu. Kenapa? Untuk aku. Kalau bisa dua-duanya untuk aku, gitu kan? Kalau tiga-tiganya. Kalau banyak, ya kasih dia satu. Nah itu bisa dijual nggak? Gitu. Jual, gitu. Untuk apa dijual? Nanti uangnya apa? Untuk aku. Nanti uangnya bisa buat lebih banyak lagi nggak lemonade? Oh iya. Gitu loh. Itu sebabnya di negara-negara maju kalau musim panas ini, kita lihat anak kecil-kecil. Lucu-lucu sekali umur 5 tahun, masih ponian begitu. Terus ada pitcher gitu kecil, lemonade, tulisan di sini lemonade 5 sen gitu, 5 cents. Taruh. Duduk pakai kursi. Lucu banget ini jalan mobil kenceng-kenceng gitu dia duduk situ. Tahu nggak? Orang berhenti. Dia tanya, "My lady, how much is this?" gitu. 5 cents. Dibeli, mukanya pecah dalam kegembiraan gitu tadi dibeli. Lalu yang minum bilang, dia senang sekali, tepuk tangan. Coba. Itu loh. Anak perempuan kecil ini loh yang nanti akan menemukan resep minuman, akan buat pabrik. Karena dia menikmati sejak kecil, menyenangkan orang lain. Oh, jadi kalau gitu keuntungan dalam berbisnis bagi anak kecil ini bukan uangnya loh. Kegembiraan menyenangkan orang lain dengan hasil kerjanya. Dia bantu, mana mami, aku bantu. Padahal dia yang ngaduk, ibunya yang ngasih es, kayak itu. Terus dia taruh the joy of doing it. Keindahan, kenikmatan dari melakukannya. Itu yang ditanamkan dalam mental bisnis yang sesungguhnya. Kalau tadi yang bicara tanah, uang itu bukan bisnis loh, itu dagang loh. Agak beda antara bisnis. Bisnis itu ada perencanaannya, ada keanggunannya, ada kesiapan mulai tumbuh dari emperan, dari dorongan, sampai ke ruko, sampai ke
ratusan ke ribuan ruko, ada keanggunannya, itu bisnis. Tapi kalau jual beli situ itu hanya dagang. Dan belum bisa disebut perdagangan, itu istilah saya. Itu hanya mengambil keuntungan dari beli 500 dijual 1000. Dibeli 500 ditambahi 200 jadi 700, biaya dijual 2000. Itu dagang itu. Tapi kalau bisnis yang sesungguhnya itu anggun sekali. Dimulai dari kenikmatan melaksanakannya. Nah, apakah pegawai sudah bisa mulai membangun mental bisnis? Ya, pegawai. Mental bisnis itu ini. Pegawai itu dipekerjakan untuk melakukan sebuah tugas. Ini pegawai. Tapi kalau dia melakukannya dengan baik, dengan indah, dia dihargai lebih. Itu pertukaran toh? Itu sudah bisnis nggak? Sudah bisnis. Lalu, demikian setianya membangun proses, melindungi rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan itu kan kekayaan perusahaan. Melindungi proses-proses usaha, melindungi nama baik. Nah, akhirnya dikasih saham. Bisnis nggak itu? Bisnis. Jadi mental berbisnis itu bisa dibangun sejak pegawai menjadi pemilik perusahaan. Mau kita punya 1% pun saham, itu pemilik loh. Ya, dan kalau sampai orang dikasih saham, mau berapa per mil pun kecilnya, berarti kepercayaannya sudah besar sekali dan bisa tumbuh kepada sesuatu yang lebih besar. Jadi membangun mental bisnis dimulai dari menikmati proses menyampaikan kesenangan. Orang yang senang akan lebih mudah membeli dari kita. Untungnya sama saja. Dia untungnya sama dengan kalau membeli dari orang lain, tapi senang membeli dari kita, itu sudah bisnis. Sudah membangun keuntungan yang menyenangkan, bukan hanya untung. Lalu pelan-pelan tumbuh dari menyenangkan 1 orang, menyenangkan ke 10 orang. Bayangkan pertanyaannya, kalau yang Anda senangkan 10 juta orang, jadi apa itu? Jadi membangun mental bisnis harus dimulai dari hati yang baik dalam mengupayakan kesenangan bagi orang lain. Kesenangan yang kemudian tumbuh menjadi keuntungan, manfaat yang juga masih menyenangkan.